Oke semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah manajemen hubungan pelanggan, ya, di mana pada pertemuan keempat kita akan membahas mengenal 4 tipe CRM. Oke, CRM memiliki 8 buah karakteristik utama di dalamnya, di mana berkaitan dengan 3 hal pada CRM, yaitu perusahaan atau organisasi, ya, teknologi yang digunakan, serta proses yang terjadi di dalamnya. Oke, karakteristik yang pertama yaitu CRM teknologi. Karakteristik ini menyatakan sejumlah teknologi yang digunakan oleh perusahaan di dalam menjalankan sistem dan aplikasi CRM mereka. Di antaranya meliputi desain dan arsitektur jaringan, desain dan arsitektur perangkat lunak atau software, manajemen data, serta informasi. Oke. Di sini, perusahaan yang sukses pada umumnya memanfaatkan data dan informasi manajemen ya, serta aplikasi-aplikasi dalam berhubungan dengan pelanggan yang didukung oleh arsitektur serta infrastruktur IT dalam menjalankan CRM-nya. Kemudian yang kedua, CRM metrik ya, di mana pada karakteristik ini dilakukan pengukuran kinerja dari CRM pada perusahaan dengan menggunakan sejumlah metrik dari sudut pandang internal serta eksternal. Oke, yang ketiga, CRM information. Ya, pada karakteristik ini, CRM memiliki fungsi untuk penyediaan sumber-sumber daya terpercaya untuk perusahaan, di mana data-data tersebut akan diolah menjadi informasi bagi kebutuhan perusahaan. Contohnya, kebutuhan di dalam pengambilan keputusan, penentuan strategi bisnis, ataupun dengan tetap dalam bentuk data untuk kebutuhan analisa seperti analisa pasar, analisa konsumen, dan kebiasaan konsumen. Oke, di sini pada secara informasi ya, berdasarkan data-data yang berkualitas yang dikumpulkan dari berbagai sumber ya, di sini akan diolah menjadi informasi yang akurat serta up to date. Untuk apa sih? Untuk dipergunakan sebagai basis dalam memproses pengambilan keputusan oleh manajemen. Oke, yang keempat, ya, CRM strategi. Oke, pada karakteristik ini, CRM di sini melalui penyediaan data di dalamnya dapat digunakan untuk kebutuhan perusahaan di dalam penentuan strategi perusahaan, di mana strategi perusahaan akan menjadikan perusahaan memiliki pengetahuan mengenai kemampuan internal perusahaan di dalam menghadapi persaingan dan kompetitor, pemahaman terhadap pelanggan, ya, komitmen di dalam penyediaan layanan yang terbaik untuk para pelanggan, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan para pelanggan terkait produk dan layanan yang disediakan. Oke, di sini ya, CRM strategi merupakan rencana nyata untuk mengambil arah dan tujuan dari strategi bisnis, ya, dan menetapkan bagaimana perusahaan akan membangun loyalitas dari pelanggannya. Nah, untuk itulah ya dalam penerapannya strategi di sini membutuhkan tujuan, segmen, dan interaksi yang efektif agar dapat berhasil. Oke, yang kemudian yang kelima ada CRM Vision, di mana pada karakteristik ini CRM membantu perusahaan di dalam mengkaji kembali visi perusahaan maupun membantu perusahaan di dalam menciptakan visi baru perusahaan yang menjadi dasar di dalam jalannya bisnis perusahaan selain strategi perusahaan. Oke, CRM di sini menuntut ya visi yang jelas agar dapat mengembangkan strategi dan melakukan implementasi untuk mencapainya. Nah, dalam hal ini
Visi CRM adalah bagaimana perusahaan yang berpusat pada pelanggan ingin terlihat dan dirasakan oleh pelanggan serta prospeknya. Ya, di mana di sini akan mencakup leadership, ya, market position dan proposition. Oke, yang keenam, organisasional kolaborasi, ya. Pada karakteristik ini, perusahaan memiliki kesadaran bahwa di dalam internal perusahaan terdapat dua atau lebih sub-unit yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Di mana karakteristik ini membantu perusahaan untuk dapat mengenal lebih jauh struktur organisasi, ya, perilaku dari setiap unit atau sub-unit perusahaan, perilaku karyawan, kolaborasi antar unit, dan juga pihak ketiga di luar perusahaan yang turut berperan bagi perusahaan atau mitra bisnis perusahaan atau suppliernya. Oke, di dalam organisasi kolaborasi ini, ya, dibutuhkan kolaborasi antar tim intinya, ya, atau interorganisasi untuk apa sih? Untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan yang diinginkan, ya. Dan secara khusus di sini manajemen perubahan yang berkelanjutan akan menjadi kuncinya. Oke, untuk CRM proses, di mana pada karakteristik ini CRM berperan untuk menyediakan penjelasan, ya, mengenai proses-proses yang ada dalam perusahaan melalui ketersediaan data yang berlimpah dan kemampuannya untuk manajemen analisis dan mengolahnya menjadi informasi, ya. Pada karakteristik ini CRM dapat menjadi knowledge management bagi perusahaan, sekaligus membantu perusahaan di dalam manajemen dan hubungannya dengan daur hidup pelanggan atau customer life cycle. Oke, pada proses di sini, ya, peningkatan hubungan, ya, eh, menyebabkan fokus pada pengerjaan ulang proses utama di mana menyentuh pelanggan dan menanyakan proses mana yang penting bagi mereka. Nah, tujuannya apa sih? Untuk menciptakan proses yang tidak hanya memenuhi harapan pelanggan, ya, tetapi juga di sini mendukung proporsi nilai pelanggan, seperti memberikan diferensial kompetitif dan berkontribusi pada pengalaman pelanggan yang diinginkan. Oke, konsisten value customer experience. Ya, pada karakteristik ini, perusahaan melalui ketersediaan data-data pada CRM dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengalaman atau experience dari pelanggan, yang meliputi market position, nilai proposition bagi perusahaan dan pelanggan, serta konsistensi layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Oke, di sini, ya, bisnis atau perusahaan perlu menggunakan sistem customer relationship management atau CRM untuk apa sih? Untuk memahami harapan atau kepuasan dari pelanggan, ya. Di sisi lain, perusahaan juga perlu memiliki wawasan, ya, yang terkait dengan persaingan dan umpan balik dari pelanggan. Oke, kalau kita gambarkan fondasi CRM seperti ini ada 8, ya, ada vision, strategi, value, kolaborasi, ada metrik, teknologi, information, dan proses. Oke, nah, tiga proses utama pada CRM. Yang pertama, enhance, yaitu menambah nilai dari pelanggan. Oke, proses di mana perusahaan untuk mempertahankan hubungan baik dengan para pelanggan yang telah ada. Nah, hal ini dilakukan oleh perusahaan melalui penyedia layanan yang makin baik kepada pelanggan, ya, mendengarkan semua pendapat, baik saran, kritik dan pertanyaan serta feedback, serta melakukan evaluasi tim untuk tindakan lebih lanjut. Nah, pada proses enhance ini, perusahaan berusaha agar tidak kehilangan pelanggan lama, ya,
pelanggan memiliki hak untuk menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan atau berpindah ke produk dan layanan yang disediakan oleh kompetitor. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan para pelanggan yaitu dengan cara strategi cross-selling dan upselling. Nah, upselling ya bisa dilakukan dengan menawarkan produk yang sama kepada pelanggan, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Sedangkan cross-selling menawarkan produk tambahan atau pelengkap yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Oke, untuk acquire ya, mendapatkan pelanggan baru ya. Di sini perusahaan berusaha untuk menggait para pelanggan baru di tengah persaingan dengan para kompetitor lainnya. Nah, langkah yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menyediakan layanan yang lebih baik dibandingkan layanan yang diberikan oleh kompetitor. Beberapa di antaranya adalah dengan penyediaan informasi dan akses informasi yang cepat, mudah, dan lengkap. Nah, selain itu, pelanggan harus diuntungkan dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan yang memberikan nilai atau value lebih ya bagi perusahaan. Di sini perusahaan juga harus terus melakukan inovasi terhadap produk dan layanan mereka agar lebih baik. Oke. Salah satu kunci ya adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, ya. Dengan begitu, mereka akan lebih percaya terhadap brand Anda. Oke, retain, mempertahankan pelanggan. Oke, baik dalam hal ini pelanggan lama maupun pelanggan baru yang telah berhasil diperoleh melalui pengelolaan SDM yang berkualitas, ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi, ya, di mana salah satunya berupa sistem dan aplikasi CRM. Perusahaan ya diharapkan dapat belajar untuk terus memperhatikan keinginan pelanggan, mendengarkan keluhan dan merespon atau memberikan solusi terhadap keluhan tersebut. Maka nantinya ya loyalitas pelanggan terhadap perusahaan juga akan terus terjaga. Oke. Pada return ini ya, perusahaan itu perlu mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan ya. Dengan begitu ya, pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem layanan dan fitur aplikasi yang dimiliki. Oke, di sini ada 4 tipe CRM berdasarkan karakteristik dan proses. Yang pertama strategik CRM, ada operasional, ada analitik, dan kolaboratif. Oke, kalau kita lihat dari tabel, oke, untuk yang CRM strategi di sini mempunyai ciri ya berpusat pada pelanggan, ya, di mana berdasarkan pada perolehan dan pemeliharaan pelanggan yang menguntungkan. Sedangkan CRM operasional itu berdasarkan proses yang berorientasi pelanggan seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Untuk CRM analitis, ya, berdasarkan pada pengembangan cerdas data pelanggan, ya, dan menggunakan secara taktis untuk strategi masa depan. Sedangkan kalau CRM kolaboratif, di sini berdasarkan pada penerapan teknologi lintas batas ya organisasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan organisasi dan pelanggan. Oke, untuk strategi CRM ya, merupakan tipe CRM yang berfokus pada data-data pelanggan untuk kebutuhan informasi dan pengetahuan atau knowledge, di mana strategi CRM juga disebut dengan Customer Centric CRM atau CRM yang berorientasikan kepada data-data pelanggan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pelanggan ya yang dapat memberikan keuntungan. Oke. Pada tipe ini fokus utamanya adalah mengumpulkan data-data menjadi ya data-data pelanggan, melakukan segregasi data serta mengolah data-data menjadi sebuah informasi di mana nanti akan diperoleh pengetahuan mendalam mengenai pelanggan dan tren pasarnya.
Oke, yang kedua operational CRM. Pada tipe CRM yang fokus kepada proses-proses operasional yang melibatkan pelanggan seperti pemasaran produk ya dan layanan atau marketing, penjualan produk dan layanan penjualannya dan layanan yang diberikan kepada pelanggan atau servisnya. Oke, berkaitan dengan proses-proses operasional yang melibatkan pelanggan, di sini ada 3 buah automation ya, meliputi pertama service automation, di mana membantu perusahaan melalui CRM untuk menangani semua masalah dan isu mengenai layanan kepada pelanggan yang meliputi service level management, sistem interaktif voice response. Untuk apa? Untuk menangani interaksi pelanggan dengan perusahaan berbasis tatap muka aplikasi, serta diagnosis dan pemberian solusi terkait dengan permasalahan yang dialami oleh pelanggan. Oke, marketing automation ya, membantu perusahaan melalui CRM untuk menangani semua hal mengenai pemasaran marketing ya, di mana ada beberapa hal yaitu event-based marketing atau trigger untuk melakukan pemasaran kepada pelanggan berdasarkan hasil trigger dari keluhan, pertanyaan, saran, atau diskusi yang dilakukan oleh pelanggan ke perusahaan. Contohnya, pelanggan menanyakan tentang penggunaan e-commerce perusahaan dan pembayaran secara online atau elektronik ya, baik menggunakan mobile banking, kartu kredit, ataupun e-banking. Nah, selain memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, perusahaan melalui sistem CRM dapat melakukan trigger terhadap data-data tersebut untuk memperoleh pengetahuan bahwa pelanggan menyukai metode pembayaran secara online atau elektronik dan e-commerce sehingga perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan strategi bisnis ke arah e-commerce dan layanan pembayaran elektronik. Jadi di sini kita bisa melihat kebiasaan customer ya. Customer itu biasanya melakukan pembayaran dengan online atau elektronik atau tidak. Nah, kalau misalkan mereka lebih suka elektronik, ya maka akan dibuatkan sebuah aplikasi e-commerce di mana nanti pembayarannya didukung menggunakan pembayaran elektronik. Oke, yang kedua ya dari marketing automation ini kita perlu memperhatikan market segmentasi atau segmentasi pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Nah, di sini tentunya perusahaan itu harus memahami dengan baik data-data pelanggan mereka, sehingga perusahaan dapat mengetahui bagaimana segmentasi pasar ya terkait dengan produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Terus, lalu berapa saja sih rentang usia mereka ya? Hal apa yang memotivasi mereka untuk loyal terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan? Ya, jadi di sini kita bisa membandingkan ya, kenapa pelanggan kita ya tetap loyal kepada kita ya dibandingkan dengan produk dan layanan dari pihak kompetitor gitu. Oke, kemudian promosi, di mana perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya promosi dan efektivitas waktu dan target promosi ya memanfaatkan data-data pelanggan dengan baik. Nah, di sini contohnya mengirimkan email kepada yang berpotensi saja. Misalkan dilihat dari pola transaksi dan kontinuitas transaksi yang dilakukan sehingga menjamin promosi tepat sasaran dan memberikan hasil yang lebih memuaskan. Jadi kita bisa melihat ya behavior dari pelanggan kita. Nah, di situ kita bisa mengirimkan email ya yang mungkin berisi mengenai promosi-promosi dari produk kita supaya pelanggan kita bisa lebih loyal lagi terhadap produk-produk kita. Kemudian Salesforce Automation ya. Di sini membantu perusahaan melalui CRM menangani semua hal mengenai aktivitas penjualan ya atau sales, isu dan terminologi seputar penjualan dan solusi untuk permasalahan yang terjadi. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan pegawai di bagian penjualan. Ada 3 hal umum yang ditangani oleh CRM yaitu account management, di mana perusahaan di sini dapat menyimpan data-data transaksi pelanggan, ya, baik data kartu kredit, ya, jumlah transaksi, produk atau layanan yang dipilihnya.
Sehingga nanti akan menjadi tambahan pengetahuan bagi perusahaan mengenai pola transaksi para pelanggannya. Oke. Jadi kita bisa lihat ke pola pelanggan. Biasanya si pelanggan itu dalam sebulan itu berapa kali sih melakukan transaksi, barang apa aja yang dibeli. Nah, kemudian pembayarannya biasanya dia lebih suka menggunakan apa? Apakah elektronik, apakah COD, ataukah eh, dengan debit kartu, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, proposal manajemen, di mana perusahaan dapat menambah data-data mengenai pelanggan dan juga menggali informasi lebih jauh mengenai mereka, dengan cara menyodorkan proposal mengenai produk dan layanan kepada pelanggan yang di dalamnya memuat data untuk diisi oleh pelanggan, seperti identitas pelanggan, ya, produk, dan layanan yang paling diminati dan tidak diminati, metode pembayaran yang diinginkan, serta metode pengiriman yang dipilih dan promo yang diinginkan. Oke, produk konfigurasi, di mana di sini pelanggan diberikan hak untuk ikut serta memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan mengenai produk dan layanan yang disediakan maupun yang akan dirilis, ya. Bahkan juga termasuk tarif atau harga dari produk tersebut. Oke, dalam hal ini perusahaan dapat mengetahui keinginan pelanggan serta kemampuan pelanggan di dalam menyikapi harga dari produk dan layanan yang ditawarkan. Oke, ini masih di dalam operasional CRM, ya, di mana ada tiga buah domain aplikasi pada customer centric proses CRM. Yang pertama itu aplikasi mobile, di mana dengan ketersediaan aplikasi mobile, ya, baik pelanggan maupun perusahaan dapat dengan mudah mengoperasikan fitur menu yang disediakan di dalamnya. Contohnya di sini pelanggan dapat dengan mudah melakukan transaksi elektronik untuk pembelian produk atau layanan melalui aplikasi mobile, serta sales penjualan dapat dengan mudah merepresentasikan produk kepada pelanggan dari perangkat mobile. Keberadaan perangkat mobile yang marak saat ini seperti handphone, ya, smartphone ataupun tablet. Jadi di sini dengan penggunaan aplikasi mobile, ya, pelanggan diharapkan dapat lebih mudah, ya, mengakses semua informasi tentang produk-produk yang ditawarkan. Oke, front office. Sesuai dengan namanya, ya, domain front office hanya diperuntukkan bagi perusahaan untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan para pelanggan. Melalui aplikasi front office CRM, ya, bagian customer service dapat dengan mudah dihubungi oleh pelanggan ataupun menghubungi pelanggan, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan solusi. Nah, pelayanan yang baik kepada pelanggan akan meningkatkan loyalitas mereka kepada perusahaan. Nah, front office ini mempunyai peran penting, ya, dalam eh, menghadapi pelanggan supaya pelanggan nantinya bisa eh, lebih nyaman terhadap pelayanan kita, gitu ya. Back office, nah, domain CRM ini bertugas untuk mendukung komputasi di sisi domain front office dan mobile aplikasi. Di sini kebutuhan akan server, database, dan sumber daya komputasi, ya, dengan paralel komputasi, cloud computing, dan media penyimpanan untuk data dan aplikasi menjadi tugas dan tanggung jawab administrator yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan agar layanan kepada pelanggan di sini tetap berjalan dengan baik. Oke, di sini back office itu mendukung, ya, mendukung peran front office, ya, dalam aplikasi dan mobile aplikasi di sini. Oke, back office memungkinkan untuk mengintegrasikan layanan di luar CRM seperti ERP, ya, accounting, di mana layanan tersebut itu dapat turut serta dalam proses berbagi data, manajemen data, dan mengolah data dalam bentuk informasi ataupun laporan. Nah,
Siebel CRM dari Oracle merupakan salah satu contoh aplikasi dan sistem CRM yang menerapkan ketiga domain ini dengan baik. Oke, kalau kita lihat tadi ada aplikasi mobile ya, front office, ada back office. Oke, kalau kita lihat seperti ini ya, ini terintegrasi dengan back office-nya aplikasi. Oke, oke, di mana back office ini nanti didukung ya dengan kontak sesuai dengan permintaan ya. Nanti ada call centernya ya. Oke, ini merupakan back office yang mendukung nanti kinerja dari front office dan aplikasi mobilenya. Oke, yang ketiga ya, ada analytical CRM. Merupakan tipe CRM yang berfokus untuk kebutuhan analisis data, data pelanggan ya, dan data-data internal perusahaan yang terkait dengan pelanggan dan transaksi. Contohnya finansial, pemasaran, dan penjualan. Sesuai dengan nama dan fungsinya, CRM tipe ini lebih dikhususkan untuk pengguna di level atas pada perusahaan. Misalkan pemegang saham, penentu keputusan, analis, dan pemilik perusahaan. Nah, teknologi yang paling banyak digunakan pada tipe CRM ini adalah data warehouse. Ya. Jadi di sini adalah menganalisa ya, menganalisa semua data yang berhubungan dengan data pelanggan ya. Untuk dianalisa nanti gunanya adalah kita mengambil keputusan baru. Oke, kemudian yang keempat ada kolaboratif CRM. Merupakan tipe CRM yang fokus kepada pemanfaatan perangkat lunak komputer ya atau software untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada pelanggan dan pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Oke, karakteristik utama dari kolaboratif CRM adalah adanya pemanfaatan software dan adanya hubungan dengan analytical CRM. Jadi di sini ada kolaboratif ya antara pemanfaatan software dan analytical CRM pada bagian back office system dan operational CRM pada bagian front office system. Nah, tujuan dari perusahaan menggunakan kolaboratif ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, meningkatkan keamanan pelanggan yang berujung kepada peningkatan loyalitas pelanggan dan peningkatan pendapatan perusahaan dari sisi bisnis. Oke, demikian penjelasan saya untuk materi keempat ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.